selamat pagi. Selamat hari Minggu. Kakak-kakak, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, adik-adik di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan? Kita harus memuji Tuhan dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, kita selalu memuji Tuhan. Bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Kakak Tasya, menurutnya Kakak Tasya, perbuatan besar yang Tuhan lakukan di kehidupannya Kakak Tasya itu apa? Iya, perbuatan besar yang Tuhan lakukan kepada saya. Tuhan sudah memberikan saya kesehatan. Tuhan juga sudah menjaga saya. Iya, adik-adik, Kakak Tasya bilang perbuatan besar yang Tuhan lakukan di kehidupannya Kakak Tasya itu sudah memberikan kesehatan. Adik-adik tahu bahwa perbuatan besar yang lain yang Tuhan bisa lakukan adalah Tuhan menciptakan alam semesta ini. Bahkan kuasa Tuhan yang besar itu yang berkuasa untuk kelahiran anak-anak ke dunia. Tuhan yang menciptakan kita. Maka dari itu, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, itu semua tentang kuasa Yesus. Adik-adik, dalam satu minggu yang telah kita lalui ini, terkadang kita melakukan kesalahan dan dosa, baik itu kepada mama, papa, dan kepada saudara-saudara kita, bahkan kepada Tuhan, baik itu kita sengaja ataupun tidak kita sengaja. Maka dari itu adik-adik, mari kita mengakui segala salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, kami bersalah dan berdosa. Tolong ampuni kami. Amin. Nah, karena kita sudah mengakui segala salah dan dosa kita di hadapan Tuhan, maka mari kita mendengarkan berita anugerah
yang terdapat dalam Lukas pasal 1 ayat 45. Betapa bahagianya engkau karena engkau percaya akan apa yang telah dikatakan Tuhan kepadamu akan terjadi. Mari kita bersukacita karena kita sudah diampuni dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersukacita. Adik-adik, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Lukas pasal 1 ayat 38a. Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah kepadaku apa yang engkau katakan." Mari kita bermazmur bersama yang terdapat dalam Mazmur pasal 138 ayat 2. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Ya, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelumnya itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah siap untuk mendengarkan cerita Alkitab. Kami percaya Alkitab itu benar dan kami sudah siap untuk mendengarkan. Tuhan, tolong kami. Amin. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, dan ada di hidupku. Namaku Maria. Saya tinggal di sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret. Saya sudah mempunyai tunangan atau calon suami yang bernama Yusuf. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Siapa ya? Saya kan sendiri di sini. Apa arti salamnya itu? Aku adalah malaikat Gabriel yang Allah utus untuk menemuimu. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki,
dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Apa? Saya akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Yesus. Dia akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi dan akan menjadi raja. Tapi bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Saya kan belum bersuami. Apa kata orang kepada saya nanti? Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Apa? Elisabet, sepupuku yang sudah tua itu, yang kata orang tidak akan punya anak lagi, sekarang ia mengandung 6 bulan. Wow, sungguh Allah luar biasa. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Allah. Sesungguhnya aku ini hamba-Mu, jadilah padaku menurut perkataan-Mu. Saya sudah tidak sabar. Saya ingin pergi menemui Elisabet. Saya ingin ke kota Yehuda, ke rumah Bapak Sakaria, untuk melihat bagaimana senangnya Elisabet yang kini sudah mengandung. Shalom, Elisabet. Diberkatilah engkau dari segala perempuan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhan datang mendatangiku? Sesungguhnya ketika aku mendengar salammu Maria, bayi dalam perutku bergoyang dengan sangat gembira. Iya, sesungguhnya kita berdua ini adalah perempuan yang berbahagia. Tuhan memakai kita untuk menyatakan rencananya. Dan sungguh tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti saat ini, kita masih dalam masa pandemi karena virus corona. Tetapi satu hal yang harus kita yakini dan kita percaya bahwa virus ini pasti akan berakhir. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Cerita Alkitab hari ini terdapat dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-80. Tetapi kita akan membaca di ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-38. Mari kita membaca bersama-sama. Kita mulai ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya adik-adik, kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil karena Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Bersyukur, mari bersyukur karena Tuhan baik. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan terima dan berkati agar persembahan ini dapat kami pakai dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Iya adik-adik, selama 1 minggu yang akan kita lalui, kita punya ayat hafalan dari Lukas 1 ayat 37. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Mari adik-adik ikuti apa yang kakak katakan. Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37. Tidak ada yang mustahil Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. bagi Tuhan. Mari adik-adik kita ulang secara bersama-sama. Kita mulai. Lukas 1 ayat 37. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Adik-adik, mari bersama-sama kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini kami sudah mendengar cerita baru dari Alkitab. Kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berterima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami dalam ulangan yang baru saja kami lalui. Kiranya hasil ulangan kami boleh baik sesuai dengan harapan kami. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini kami telah masuk dalam persiapan untuk menyambut hari Natal. Tuhan tolong kami untuk tetap sehat, untuk tetap kuat, dan tetap mengerti dan menghayati akan Natal yang akan kami rayakan bersama. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa bagi persiapan perayaan Natal anak-anak sekolah minggu di Jemaat Pantan. Tuhan berkati kami dalam persiapan ini. Biarlah apa yang kami rencanakan berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi Pak Pendeta dan kakak-kakak guru sekolah minggu. Berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka semua. Berikan semangat dan kesetiaan untuk terus melayani anak-anak sekolah minggu. Dan biarlah ya Tuhan, dalam masa-masa Natal ini kami tetap bersuka cita bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, di dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik semuanya berdiri. Mari kita gunakan tangan, kaki, mata, dan juga hati kita untuk melayani Tuhan dan terus percaya kepadanya. Tanganku hendak kupakai. Adik-adik, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Tambah hari, tambah cinta Yesus.
yang mustahil bagi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat mempersiapkan diri menyambut Natal. Tuhan beserta kita. Dan